Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahya Priya Ardiansah dari Prodi Aquacultur kelas C dengan NIM 1420111133165. Di sini saya akan melaksanakan praktikum fisiologi hewan air tentang fisiologi respirasi. Jadi, proses respirasi adalah proses pengikatan oksigen dan juga pengeluaran karbon dioksida oleh darah melalui organ pernapasan. Nah, organ pernapasan utama pada ikan ialah insang, dan juga ada organ-organ tambahan lainnya seperti gelembung renang, arboretion organ, labirin, keping insang, kulit, dan juga saluran pencernaan. Alat dan bahan yang saya gunakan pada praktikum kali ini, alatnya yang pertama ada nampan, yang kedua ada akuarium, yang ketiga ada hand counter untuk menghitung, yang keempat ada termometer akuarium untuk mengukur suhu, yang kelima ada plastik, yang keenam yaitu stopwatch, dan yang ketujuh yaitu alat tulis. Serta bahan yang saya gunakan yaitu 6 ekor ikan komet atau Carius auratus. Nah, di sini langkah yang pertama yang akan dilakukan yaitu mengukur suhu awal pada air tersebut. Nah, pada air ini diperoleh suhu awalnya 27,1 derajat Celcius. Nah, media yang akan kita gunakan pada praktikum kali ini yaitu media pertama ada akuarium yang diisi oleh air, media yang kedua yaitu plastik yang diisi oleh air lalu diikat, yang media ketiga yaitu nampan atau udara terbuka, masing-masing diisi oleh 2 ikan. Pengamatan pertama kita mengamati media akuarium. Di sini kita akan mengamati beberapa buka tutup operkulumnya. Di sini pada menit 3 diperoleh 224 kali buka tutup operkulum. Di menit ke-6 diperoleh 206, menit ke-9 diperoleh 194, menit 12 diperoleh 222 kali, menit ke-15 diperoleh 210, menit ke-18 154 kali, menit ke-21 170 kali, menit ke-24 125 kali, menit ke-27 119 kali, dan menit ke-30 yaitu 105 kali. Nah, di menit awal yaitu menit 3 ikan dimasukkan lalu dia kaget dengan air. Menit ke-6 sampai menit ke-12 ikan cenderung pergerakannya normal. Dan memasuki menit ke-18 hingga menit ke-27 ikan bergerak cenderung pasif. Dia sedikit gerak dan paling banyak diam di dasar perairan, di dasar akuarium. Dan pada menit ke-30 ikan cenderung pasif dan berada di dasar perairan atau akuarium. Selanjutnya kita akan mengamati di media yang kedua yaitu kantong plastik yang diisi oleh air lalu dikareti. Nah, di sini kita sama juga menghitung berapa buka tutup operkulum ikan tersebut. Nah, pada menit ketiga diperoleh 293 kali. Pada menit ke-6 diperoleh 223 kali, menit 9 diperoleh 236 kali, menit ke-12 diperoleh 220 kali,
menit ke-15 diperoleh 213 kali, menit ke-18 diperoleh 202 kali, menit ke-21 diperoleh 169 kali buka tutup, pada menit ke-24 diperoleh 164, pada menit 27 diperoleh 146, dan pada menit terakhir 30 diperoleh 132. Nah, pada menit ketiga awal ikan dimasukkan, dia cenderung kaget dengan air. Setelah memasuki menit ke-6 sampai menit ke-15, ikan berenang cenderung normal. Sampai masuk ke menit 18, ikan berenang secara vertikal dan dia cenderung pasif atau sedikit mengalami pergerakan. Nah, ketika memasuki ke menit 30, ikan cenderung diam, tidak banyak bergerak dan berada di dasar kantong plastik atau media. Selanjutnya kita akan mengamati di media yang ketiga, yaitu udara terbuka. Ikan diletakkan di atas nampan, lalu dihitung buka tutup operkulumnya. Di sini kita memperoleh pada menit ketiga ikan mengalami 259 kali buka tutup operkulum. Pada menit ke-6 diperoleh 231 kali buka tutup operkulum. Pada menit ke-9 diperoleh 186 kali buka tutup operkulum. Pada menit ke-12 diperoleh 166 kali. Menit ke-15 125 kali. Menit ke-18 cenderung menurun, diperoleh 48 kali. Pada menit 21 diperoleh 42 kali. Dan pada menit ke-24 naik mengalami 210 kali buka tutup operkulum. Menit ke-27 diperoleh 170, dan pada menit 30 mengalami 5 kali buka tutup operkulum dan akhirnya ikan tersebut mati. Nah, pada menit pertama dimasukkan indang ikan cenderung melompat-lompat, dan memasuki menit ke-6 sampai ke-9 normal. Ikan mengalami buka tutup operkulum yang normal. Memasuki menit ke-12 sampai 18, ikan mulai loncat-loncat lagi. Dan memasuki menit ke-18 sampai ke-21, ikan dalam keadaan diam, tetapi dia masih bernafas. Memasuki menit ke-24 sampai 27, ikan loncat-loncat kembali dan pada akhirnya mati. Nah, di sini kita akan mengukur suhu akhir dari air tersebut. Di sini diperoleh suhu akhirnya 27,6 derajat Celcius. Dari praktikum tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kelangsungan hidup ikan dipengaruhi oleh kemampuan memperoleh oksigen di suatu perairan. Berkurangnya oksigen di suatu perairan tersebut dapat mempengaruhi fisiologi respirasi pada ikan. Sekian praktikum fisiologi hewan air dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.